Hai millennial parents, salah satu isu besar dalam dunia parenting adalah pada saat anak tidak mendengarkan orang tuanya. Betul kan? Hal ini karena di usia balita, anak sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya patut diperhitungkan loh, dan juga harus didengarkan oleh orang tua. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan menunjukkan sikap melawan figur otoritas, yaitu orang tuanya. Nah, untuk itu, millennial parents sebagai orang tua, kita perlu mengembangkan kecerdikan untuk menghadapi balita. Orang tua harus betul-betul clear in mind apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan, apa sih yang sebetulnya perilaku yang kita ingin ajarkan pada anak. Dan harus fokus ya. Nah, berikut adalah tips tentang bagaimana supaya balita mau mendengarkan kita. Tips yang pertama, sampaikan dengan kalimat yang sederhana. Meskipun anak balita kita sering membantah, sedikit-sedikit bilang, nggak mau, atau menjawab semua yang kita jelaskan, sebetulnya daya menalarnya sedang berkembang. Gunakan kalimat yang sederhana yang mudah dipahami oleh anak kita. Contohnya, Dek, ayo buahnya dimakan. Ya, nah makannya yang banyak ya. Sebetulnya mereka tahu kok apa yang harus dilakukan. Yang dibutuhkan adalah sedikit kata-kata untuk mengingatkan. Kita tidak perlu mengomel panjang lebar, tapi yang sabar untuk mengulangnya, agar makin lama dia makin mengikuti apa yang kita minta padanya. Yang kedua, jelaskan alasan mengapa kita membuat peraturan atau melarang dia untuk melakukan hal tertentu. Anak pada umumnya kan memang mulai tidak suka tuh dilarang-larang atau disuruh-suruh. Jadi, jelaskan. Misalnya begini, Dek, kenapa harus makan buah? Supaya tubuhmu sehat. Kenapa ya nggak boleh nonton TV terlalu lama? Nanti matanya rusak. Dengan begitu, anak-anak akan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, berikan anak pilihan. Dengan begitu, anak akan merasa seolah-olah dia lebih punya kendali atas dirinya ketimbang kita paksa untuk melakukan sesuatu. Contoh nih, ketika bangun tidur, kita bisa memberikan pilihan tapi yang sederhana saja, jangan terlalu banyak ya. Misalnya, Dek, mau makan nasi atau mau makan roti? Nah, biarkan anak memilih. Pada saat anak sudah menentukan pilihannya, kita hargai. Misalnya, Mama maunya makan roti, jangan lalu dipaksa makan nasi. Di usia ini, anak mulai mengembangkan daya menawarnya dan bisa menawarnya jago sekali. Betul kan? Kadang-kadang di tengah sebuah kegiatan dia bisa tiba-tiba juga mogok. Oleh karena itu, tips yang keempat, sampaikan apa yang kamu harapkan kepadanya sebelum sebuah kegiatan dilakukan. Misalnya, Dek, nanti nonton TV-nya 30 menit saja ya. Dengan demikian, anak akan menyiapkan dirinya untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini akan lebih baik ketimbang tiba-tiba kita marah-marahi dia lantaran menonton TV-nya menurut kita terlalu lama. Nah, tips yang terakhir kelima, kita juga harus konsisten dengan kesepakatan yang kita buat bersama si balita. Jika orang tua berubah-ubah, setiap kali berubah, anak bisa menjadi bingung dan akhirnya kita yang rugi karena balita kita jadi enggan mendengarkan kita. Penting bagi orang tua bahwa jika kita sungguh ingin didengarkan, kita juga harus mendengarkan mereka. Hanya dengan mendengarkan, kita sebetulnya sudah membangun komunikasi yang baik dengan anak kita. Nah, asik kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Personal Growth ID. Let's impact the world.